Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurul Endah Ardianti, spesialis THT. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pemeriksaan telinga luar dan otoskopi. Mari kita mulai. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, jangan lupa kita harus melakukan tindakan aseptik dengan mencuci tangan kita dengan air mengalir atau dengan menggunakan desinfektan. Kemudian, jangan lupa kita harus bersikap ramah, bersikap terbuka, memperkenalkan diri kepada pasien, dan menanyakan identitas pasien. Minimal kita harus menanyakan nama dan tempat tanggal lahir pasien. Kemudian, jangan lupa kita setiap melakukan tindakan harus melakukan informed consent, menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan kepada pasien kita. Pada pemeriksaan telinga luar, kita melakukan persiapan berupa lampu kepala, otoskop, dan jangan lupa sebelumnya dilakukan pembersihan alat dengan menggunakan alkohol swab. Sebelum melakukan pemeriksaan, jangan lupa kita minta pasien untuk duduk tegak berhadapan dengan kita secara rileks. Kemudian saat kita melakukan pemeriksaan, kita minta pasien untuk bersilangan posisi kakinya. Pada saat kita melakukan pemeriksaan telinga kanan, minta pasien untuk sedikit serong ke sebelah kiri. Bapak boleh miring ke sebelah kiri, serong. Nah, sehingga kaki kita bisa maju seperti ini. Ya, kemudian untuk melakukan pemeriksaan telinga kanan, kita ingat bahwa posisi dari membran timpani tidak selalu lurus, sehingga kita minta pasien untuk sedikit serong menolehkan kepala ke sisi sebelah kiri. Bapak boleh nengok ke kiri sedikit? Nah, seperti ini. Ya, begitu pula untuk kita melakukan pemeriksaan telinga sebelah kiri. Kita mundur dulu. Bapak boleh serong ke kiri. Ya, baru kita majukan lagi posisi kita. Sekarang minta pasien untuk serong kepalanya, miringkan kepalanya ke sisi sebelah kanan. Bapak boleh ke kanan 30 derajat? Ya, seperti ini. Sebelum melakukan pemeriksaan, jangan lupa kita harus selalu memakai lampu kepala. Ya, kita pakai dulu lampu kepalanya. Pemasangan lampu kepala juga harus disesuaikan dengan sinarnya. Jadi memasangnya itu usahakan atau upayakan bahwa sinar itu sejajar dengan level mata kita. Jangan terlalu tengadah karena begini pasangnya, atau juga jangan terlalu turun ya. Jadi sejajar dengan mata kita. Ya, kemudian kita fokuskan supaya pada saat melakukan pemeriksaan kita tidak terlalu begini, tidak terlalu menunduk atau tidak terlalu tengadah ya. Jadi level arah dari sinar cahaya lampu kepala sejajar dengan mata kita. Pertama, kita melakukan inspeksi telinga luar, kiri dan kanan bergantian. Pada pemeriksaan kali ini kita melakukan pemeriksaan inspeksi luar telinga kiri. Yang pertama, kita lihat dulu bentuk daun telinganya, apakah dia normal ataukah dia tidak normal ya. Apakah dia ada mikrotia lebih kecil dibandingkan telinga sebelahnya, ataukah dia anotia, tidak ada telinganya sama sekali, tidak ada daun telinganya sama sekali, atau bahkan dia menjadi lebih besar atau jadi kita sebut sebagai caplang gitu ya. Kemudian kita lihat lagi kulitnya. Ya, inspeksi kita lihat kulitnya, apakah dia ada kelainan seperti ada tanda-tanda inflamasi, hiperemis gitu ya, atau ada bekas jejas hematoma ya, ataukah dia normal. Kemudian kita lihat lagi di inspeksi, adakah kelainan kongenital, misalnya seperti adanya fistula ya, biasanya di daerah depan, di daerah tragus. Kemudian kita lihat meatus akustikus. Ingat, kita inspeksi berarti kita tidak menyentuh pasien, kita hanya melihat. Kita lihat geser kepala kita untuk melihat meatus akustikus externusnya, apakah dia terbuka ataukah tertutup baik oleh sekret, serumen atau udem ya pada kondisi infeksi. Kemudian kita lihat tanda-tanda peradangan yang lain, misalnya ada sikatrix, adakah massa, kemudian adakah cairan yang keluar dari meatus akustikus externus tadi, ya. Kemudian warnanya jangan lupa kita lihat apabila ada cairan yang keluar dan bau atau tidak gitu. Kemudian kita lihat lagi di belakang abses retroaurikuler, ada sesuatu atau tidak di belakang daun telinganya, ya, ataukah ada jejas karena pasiennya mengalami trauma. Oke, pada pemeriksaan palpasi kita baru menyentuh pasien. Ya, kita nilai dari telinga luarnya ini adalah nyeri tekan ada atau tidak. Yang pertama, nyeri tekan daerah tragus, ini adalah daerah tragus, kita tekan atau ada nyeri atau tidak pasiennya. Kemudian kita lakukan nyeri tarik, kita tarik daun telinganya, aurikulanya ya ke arah depan ya. Kemudian yang terakhir adalah di retroaurikulernya, mastoidnya, apakah ada nyeri ketuk ada atau tidak.
Selanjutnya, kita melakukan evaluasi telinga luar, yaitu struktur di lebih dalam dari daun telinga, yaitu liang telinga dan membran timpani dengan menggunakan alat otoskop. Ya, jadi nama pemeriksaannya adalah otoskopi. Ya, prinsipnya adalah kita memegang otoskop dengan seperti kita memegang ballpoint atau pensil. Ya, jadi seperti ini. Anda bayangkan bagaimana Anda memegang ballpoint, begitulah Anda akan memegang otoskop Anda. Ya, jadi tidak terlalu jauh, tidak juga seperti ini. Ya, jadi memegangnya seperti Anda menulis. Ya, untuk telinga sebelah kiri kita memegang otoskop dengan menggunakan tangan kiri. Untuk melihat atau memeriksa dengan telinga kanan kita menggunakan otoskop atau memegang otoskop dengan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena kita akan melakukan fiksasi jari kita ke wajah pasien. Ya, ingat, setiap kita melakukan tindakan, kita harus melakukan fiksasi kepada pasien, karena apabila pasiennya mobile, bergerak, tidak kooperatif, apalagi pada anak-anak, kita membutuhkan fiksasi supaya alat yang kita masukkan tidak bergerak. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dengan otoskopi, kita lakukan pada telinga kiri, maka kita memegang otoskop dengan menggunakan tangan kiri. Kita nyalakan lampunya, dan sebelum kita melakukan insersi otoskop ini ke dalam liang telinga, kita fiksasi dulu jari kelingking kita ke wajah pasien, seperti ini. Oke, setelah itu kita tarik daun telinganya, pada dewasa kita tarik ke arah postero superior, ya, ke belakang ke atas. Kalau pada anak, kita tarik ke arah anterior. Tujuannya apa? Supaya liang telinganya menjadi lebih lurus dan memudahkan kita untuk mengevaluasi membran timpani. Karena kita tahu bahwa liang telinga kita posisinya tidak lurus, tapi seperti huruf S. Oke, setelah dilakukan fiksasi dan penarikan daun telinga, ya, pada dewasa posterior superior, barulah kita insersi si otoskop ini ke dalam liang telinga. Susuri dasar dari liang telinga, ya, dasar liang telinga inferior sampai kita menemukan membran timpani. Tapi saat melakukan evaluasi, kita harus evaluasi secara berurutan. Dari depan, yaitu kita lihat liang telinganya. Apakah ada udem, liang telinganya lapang ataukah sempit. Kemudian kalau sempit, apakah karena udem. Kemudian apakah ada serumen ataukah ada sekret. Ya, kalau ada sekret, jangan lupa kita evaluasi apakah sekretnya berwarna kuning, hijau, mukoid, atau purulen. Kemudian kita lihat adakah jaringan granulasi, benda asing, ataukah tumor, ataukah kolesteatoma. Jadi seluruh yang ada di liang telinga, Anda harus evaluasi terlebih dahulu sebelum Anda menilai membran timpaninya. Ya, kemudian setelah itu baru Anda evaluasi membran timpaninya. Ya, bagaimana membran timpaninya? Apakah dia intak ataukah dia perforasi? Kalau dia intak, apakah dia ada retraksi ataukah dia bulging? Kemudian bagaimana dengan warnanya? Apakah dia hiperemis atau pada kondisi supuratif apakah ada kekuningan? Kemudian apakah ada perforasi tadi? Kita harus sebutkan juga bagaimana letak perforasinya. Apakah sentral perforasinya ataukah total, subtotal, ataukah epik ataukah marginal, ya. Kemudian lihat adakah kolesteatoma atau tidak. Setelah selesai semuanya, berarti pemeriksaan untuk telinga luar dengan menggunakan otoskopi telah selesai. Kemudian jangan lupa kita sampaikan kepada pasien apa saja yang kita temukan saat melakukan pemeriksaan tadi dan menanyakan kepada pasien apakah ada yang kurang jelas atau perlu dijelaskan lebih lanjut. Bagaimana Pak? Ada yang perlu dijelaskan lagi tentang pemeriksaan tadi? Sudah cukup jelas? Ya, sudah. Baik, alhamdulillah. Baik, sudah selesai pemeriksaan kita pada kali ini, pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, sekian sesi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan selamat belajar.